ini jalan ku tengok banyak berlubang parkir truk di sini kayaknya. Oke, sekarang kita sudah sampai di kota Luk Semawe. Welcome to City Luk Semawe. Halo kalian anak Politeknik Negeri Luk Semawe. Gimana kalian? Ya, aku ke kota kalian nih. Sapa dong ya. Masa aku sendirian yang di kota Luk Semawe, nggak ada teman. Ya tenang lah, nanti aku biasanya gampang berteman, ya kan? Ya walaupun aku orangnya tidak seperti yang kalian kenal ya. Aku orangnya pendiam, tapi sebenarnya aku orangnya sosialnya tinggi. Ya, asa muji diri sendiri ya, nggak apa-apa ya kan? Aku orangnya pendiam tapi sosialnya tinggi dalam bersosialisasi. Sosial tinggi dalam bersosialisasi. Gimana itu, Pak? Alah, suka-suka kau lah. Udah sampah. Aduh, ini penataan kotanya kurang tepat ini dari zaman dulu saya kuliah ini. Dulu saya pernah tinggal di kota Luk Semawe ini 3 tahun. Sejak 2010 sampai 2013 saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Luk Semawe. Waktu itu belum ada S1 ya, di kampus saya itu cuma ada D3. Kemudian pas saya mau lulus, keluarlah itu D1-nya, D1, D4-nya. D4 itu sama juga sama S1 ya. Bawahnya saya wisuda, mata kuliah D4-nya baru diresmikan. Wah, ada orang yang bantu. Jangan kalian tanya aku ini, Bang, kok jalan-jalan sendirian terus bawa motor, nggak capek? Ya enggak lah, Wak. Ini kan bawa motor ini kayak olahraga juga ini. Nggak percaya kalian? Nah, 1, 2, 3, kan olahraga juga. Ada yang nanya juga kadang-kadang melalui DM, Bang, kapan kamu nikah? Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang mengandung unsur dosa sebenarnya di dalam. Kenapa? Pertanyaan, Bang, kapan nikah itu? Kapan kamu nikah? Kapan punya calon istri? Itu kan pertanyaan yang sangat memaksa batin itu. Memaksa batin yang dia tanya. Apalagi dia jomblo itu udah lama ya. Bahkan hampir nggak mengenal rasa cinta, rasa diperhatiin, sama rasa kasih sayang, disayang-sayang ya. Dia tiap hari malah melakukan aktivitasnya sendiri. Kayak saya contohnya ini, ngobrol sendirian di dalam helm, entah apa pun ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting enjoy aja ya kan. Kayak adik di depanku ini, dia pasti mau ke kampus ini. Nggak tahu dia jomblo atau gimana ya. Begitu nggak, guys? Oke. Lagi bisik-bisik ya. Bisik-bisik, kau tengok lah di belakang kita ada Bang Ganteng kan. Ganteng dari mana coba? Pasti dia bisik-bisik ini. Dia pasti ngelirik kita ini. Apalagi aku yang bawa motor, kaca spionnya pas di depan muka dia ini. Aku lewat aja. Itu ambulan nggak ada penumpangnya. Kalau ada penumpang aku tak bantu buka jalan di depan. Ini sampai di kotanya sekitar 15 menit lagi ya guys. Ini masih di seputaran Batufat ya namanya. Batufat atau Batufat ya kurang tahu. Kalau teman-teman yang tahu nanti komen di bawah.
bahaya kali Pak. Ya bawa barang di belakang gelinding-gelinding, kalau putus kabelnya itu kan jatuh Pak, ya kan Bu? Nggak dengar dia. Akhirnya aku setelah beberapa hari, beberapa minggu vakum di rumah ya akibat terkendala dengan sesuatu masalah dalam kutip. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu penyebab aku vakum. Bukan vakum cleaner ya. Jangan aneh-aneh. Apaan nih kayak rambut orang luar negeri aja itu, tergeletak gitu kan, tak dipeduli lagi. Aku keluar semua untuk melakukan kegiatan ya, untuk menyibukkan diri. Saya mau ketemu dengan seseorang sahabat saya, bukan seseorang tapi 2 orang jadinya. Ya, orang. Jadinya 2 orang sahabat aku. Ini aku belum dapat menghubungi dia. Tadi aku WA nggak dibalas, bukan nggak dibalas tadi, WA-nya nggak masuk. Sama yang sahabat saya yang satu lagi itu udah saya telepon tapi nggak diangkat. Saya langsung ke kamarnya nanti. Dia tinggal di asrama Politeknik Mutiluk Semawe di kamar 07. Itu kamar paling legend. Kamar sang pencipta lagu Mana Tebang Karum Hancea. Kalian kalau sering dengar lagu itu ya, itu dia penciptanya itu dulu. Dia penciptanya dulu tinggal di asrama itu, kamar 07. Berdekatan dengan kamar saya 05. Dulu kamar saya di situ kamar yang pertama Bukit Kaliwisi Pak. Jadi saya nggak tahan sama baunya itu tiap pagi, apalagi pagi kan rame yang namanya asrama, mandi teriak-teriak, karaoke, latihan kan gitu kan, jadi terganggu Pak. Akhirnya aku pindah ke kamar 04. Nggak lama di kamar 04 itu sekitar setengah tahun, aku pindah lagi ke kamar 05. Itu udah fit. Kawan-kawan satu kamarku dulu itu Suhel. Halo Suhel, apa kabar? Lama kita nggak jumpa ya. Sorry, ini aku keluar mendadak, jadi mungkin di lain waktu nanti kita akan jumpa lagi ya. Nanti kita aturkan jadwalnya. Rani, sorry, sahabat aku. Ya nanti kita sama-sama ngatur jadwalnya. Kita ngopi-ngopi bareng. Hati-hati kali. Lihat kau. Ngeri kali wajahnya Wak. Macam orang Medan ku tengok. Aku itu orang Sigi ya kan. Sedikit menggunakan logat Medan. Kenapa aku menggunakan logat Medan Wak? Karena kemarin aku bulan puasa 2 hari di Medan. Jadi ketularan aku. Makan ucok durian aku sana. Makan ucok durian. Tidur di Saka Hotel. Tahap aku ngomong ini nggak jelas. Entah darah tinggi naik atau gimana nggak tahu aku. Ngomong asal nyaplak aja ya. Nggak jelas pun. Tuh, abang jualan buah-buahannya dia makan sendiri. Ya cuacanya ini. Cuacanya nggak panas-panas kali, nggak dingin-dingin kali, tapi kok dingin kakiku ya. Pakai sepatu lah. Kemarin itu aku kelupaan pakai sepatu ya, mungkin keluarnya cuma dekat sekitar 20 km. 20 km selalu salah ngomong aku. Jadi keluarnya sebentar aku nggak pakai sepatu. Kebetulan pada saat itu cuacanya cerah, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, nggak terlalu adem, nggak terlalu apalagi lah terserah kalian.
kayak gini lah harus mau. Macam jalan dia aja, betul ya kan. Udah mulai ini, udah mulai dekat dengan kota Lusmal ini. Udah kelihatan BL 1508N. Hati-hati Pak, senggol bacok, senggol bacok. Ngeri lah. Yuk, masuk wow, masuk. Udah tahu jalan sempit masuk dia ya kan. Kesel aja. Nunggu dia di belakang jalan dulu, nanti kan pas sepi-sepinya kan lewat bisa. Entah itu garis putusnya putus-putus atau nyambung tuh. Dia melakukan 2 pelanggaran nih tadi itu. Nggak boleh melewati mobil lewat jalur kanan itu pada garis yang tidak putus-putus. Itu kalau kalian buat SIM kan pasti ikut ujian, makanya perlu itu ujian. Janganlah kalian tembak di SIM. Salah apa ya kan? Hanya sebuah kartu yang berbentuk surat yang berbentuk kartu. Ini bukan iklan ya, cuma mau mengingatkan. Buatlah SIM itu sesuai dengan standarnya. Ikutlah ujian praktek SIM. Kalau nanti terjadi sesuatu laka lantas di jalan kan yang susah Anda juga. Oke lah kalau Anda tidak salah. Nah kalau sama-sama salah kan repot jadinya itu. Pas ditanya ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa, nggak tahu Pak. Gampang aja bilang nggak tahu, orang udah capek-capek buat aturan. Giliran melanggar, orang lain yang salahkan. Aturan ini dibuat bukan untuk dibaca, tapi dijalankan boy. Oke boy. Sudah sampai peluk semuanya aja ini Wak. Aduh, badan ini aku pegel-pegel ya kan. Tambah cuaca panas, udara nggak panas-panas gitu pun juga ya. Tapi ya kulit ini kerasa kayak dibakar. Di dalamnya ini udah basah kulit, nggak tahu bilang ini aku. Ya tapi untuk kalian lah, untuk melihat situasi di Kota Lusmal ya. Ini rumah temanku, Farda Mutia namanya. Nggak tahu dia ada di rumah atau lagi tempat kerja. Dia kerja di salah satu jasa pengiriman kurir, admin ya sana. Dan sekarang kita sudah ada di jalur menuju Kota Lusmal ini. Saya jadi bernostalgia ini kalau sampai sini. Ya kenapa nggak bernostalgia ya kan Pak? Aku 3 tahun tinggal di sini. 3 tahun menuntut ilmu di kota tercinta ini. Ini Polresnya aja kayak Polda ya. Besar kali ini. Waduh, terbang aku Pak. Aduh, sakit perutku. Ini jalan apa trek-trekan ya? Kok gelombang-gelombang, terbang-terbang apa? Kurasa kurang dapat pemerhati dari pemerintah ini.
putih. Ini mobil ya narik kayu seberat 20 kubik nih di gunung. Kayak gini lah kota Luk Semawe. Sedikit lebih ramai daripada Kota Biren. Kota Biren itu cuma kota, tapi kota yang menjadi titik temu perlintasan ya, yang turun dari Takengon, dari Luk Semawe ke Takengon, kemudian ke Biren, kota persinggahan. Woi, hati-hati kau sepeda. Jadi teringat awak dulu kan, dari Tebing Raya PD itu aku naik sepeda sama kawan-kawanku, satu sepeda 3 tembus ke kota Sigi itu. Namanya Bang Kufran sama Anas Radi. Jadi kami ganti-gantian ya, bawa sepeda itu, yang di depan duduk, yang di belakang berhenti. Bayangin wak, duduknya di besi itu, berdirinya juga ada caping besi. Pogelnya minta ampun wak, ngayuh sepeda 20 km, ngeri. Itu zaman dulu waktu kecil. Kalau sekarang kan udah biasa naik sepeda motor, nyeng ya, hati manis sekali ya. Ini perusahaanku tiap hari pameran lah, ada pasar malam di situ. Tahun 2016 aku kesini pasar malam juga gitu. Kapan habisnya Pak? Kurasa lagi baik hatinya itu ya, supplier ya, receiver, menjual barang-barang murah gitu. Kalau sandal di toko itu dapat 75.000, 80.000, di situ dapat 30.000 dulu Pak. Gila, anjay, harganya itu bukan lagi murah, hanya sebagai pengganti harga aja biar nggak rugi ya, jaga barang. Welcome to Luk Semawe. Naik motor nggak ada plat, kayak gini lah kota Luk Semawe Pak. Ya kan, jangan kalian heran. Lebih parah-parah Medan, di sini parah juga, tapi nggak parah-parah juga gitu kan. Ini ada apa ya, rame-rame, terus ada konvoy ini, ada demo ini mungkin. Wah, ngeri Pak, antrian BBM sampai keluar jalan dulu. Pasti premiumnya itu langka. Yang dijual itu pertama yang non subsidinya dijual ke jerigen-jerigen. Aku udah yakin dari dulu itu. Meskipun diantara kalian itu nggak setuju ya kalau aku buat survei, sebagian ya mungkin sebagiannya lagi setuju. Kenapa? Karena premium yang subsidi itu tidak tepat sasaran ya, disalurkan oleh pihak Pertamina. Contohnya seperti kejadian-kejadian yang terjadi tahun lalu atau belakangan ini ya, kelangkaan tabung gas LPG 3 kilo. Ternyata itu dari pangkalan dia menjualnya ke tukang eceran lagi. Jadi dia keluarin gas 3 kilo itu tengah-tengah malam melalui kurir tukang becak. Jadi dia bisa ambil keuntungan 2 kali lipat ya kan. Dari pangkalan dia tolak 22 atau 20.000. Di dagang eceran itu kadang-kadang memeras rakyat. Dia jualnya dari 25 sampai 30.000 kadang-kadang dia jual. Kan kurang ajar kali ya Pak. Padahal itu tabung gas LPG yang 3 kilo itu udah subsidi. Sampai-sampai pemerintah mencabutnya sekarang. Bulan 4 kemarin kalau nggak salah itu subsidinya udah dicabut, tapi
subsidinya tetap berlaku bagi rakyat kurang mampu, tapi menggunakan sebuah kartu ya, didata nanti oleh orang pangkalan. Ketika mau ngambil gas dikasih kupon. Untuk yang kelas menengah ke atas itu udah nggak ada lagi subsidi. Dia boleh membeli gas 3 kilo, tapi harganya udah bukan subsidi lagi, udah non subsidi. Aku mau lewat kafe tempat sering aku nongkrong dulu ya. Aku sering nongkrong di kafe 3 dulu. Sekarang tempatnya udah keren, udah banyak perubahan. Kalau malam di sini memang ramai. Ini Taufik Kopi juga udah ada di Kota Lot semuanya. Udah bagus, sangat bagus. Toko-tokonya udah tertata rapi. Yang jualannya juga udah konsisten. Kalau bagian dress, pakaian wanita ya wanita semua. Sini dulu tempat jualan HP bekas, kok jadi tempat jualan buah-buah nih. Itu pasar di sini udah bisa dikatakan 24 jam udah ada ya. Titik rame soalnya sini, sama kayak di Penayung, Banda Aceh. Ini dia tempat nongkrongnya. Nggak tahu ya nama tempatnya itu apa, nggak kelihatan. Aku mau ke Bukit Rata dulu, ketemu sama temanku ya. Mau singgah bentar sambil geletak, tidur, ngerok. Biasanya dia tidur ini kalau aku ke asrama. Dia anaknya itu suka main game. Kadang main game dia 24 jam. 24 jam itu tanpa istirahat. Main terus kerjaannya, mata itu sampai merah. Waktu itu dia pakai laptop sendiri. Pas aku ke kampus pagi-paginya, dia main game kan malam, nggak tidur. Kami pagi-pagi bangun, mandi, siap-siap mau kuliah. Dia tutup laptop, cuci muka, tidur. Kan lucu ya. Pakai helm kau. Pas kami pulang kuliah, kasurnya udah ada yang ngisi. Dia tidur nggak bangun-bangun. Kadang-kadang tak ambil cicak ya, tak ambil cicak, tak taruh di pusarnya itu. Kadang-kadang dia ngecewain saya juga. Pas saya pulang kuliah itu sore-sorenya tidur, istirahat, enak kan. Malah ditimbun pakai bantal. Kan kurang ajar kali wah. Orang tidur ditambal pakai bantal ya kan. Panasnya minta ampun itu, nggak kerasa. Sampai bangun keringat-keringat. Kurasa di sini nggak ada tertib lalu lintas lah. Pada nerobos ini lampu merah ini. Semuanya ini pada nerobos.
udah nggak pakai helm lagi ya kan. Ya, abang tukang beca ini macam jalan dia punya aja. Nanti aku mau mampir sini nih. Mau mampir minum-minum es dawet. Ya, es dawet khas Bandung gitu kayaknya, enak. Apalagi kalau ada es dawet ireng. Es dawet ireng ya. Itu yang paling kusuka kalau pas lagi di Semarang. Es dawet ireng. Ini rata-rata yang jualannya es dawet semua ini. Di depan Bank Mandiri. Wah, kenapa wak? Ini tahu kalian, ini pada antri SPBU semua ini. No, lihat tuh. Antri segini panjangnya. Kalau dia jualnya konsisten, jujur, pasti nggak sering langka itu premium. Kalau subsidinya lancar. Ini enggak, jam 11 malam dia udah mulai itu dijualnya ke tukang-tukang yang jualan eceran itu. Sekali ngambil sampai 2 drum. Paling kecil itu 3 apa ya? 3 drum ya, 3 drum. 3 drum itu kan udah per orang kalau ngambil itu udah 200 liter lebih. Dikalikan aja sampai 20 orang lebih ya kan yang ngambil. Ini temanku satu kuliah dulu, Suhel, kerjanya di sini. Lagi ramai. Sukses, Hel. Namanya Suhail, tapi nama di KTP-nya Suhel. Dulunya emaknya itu memberi namanya dia Suhail. Kalau Suhel kan hell ujungnya itu, kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya neraka. Dalam bahasa Inggrisnya itu neraka, hell namanya. What the hell? Ha. Ada buah itu. Kalian kalau mau kurus makanlah itu buah plum. Diet buah plum Palalu. Itu Deddy Corbuzier ya. Dia baru ngupload video tentang kesalahkaprahan diet dengan cara tradisional, yaitu kata orang-orang dengan memakan buah plum itu badan kita langsing sehat walafiat tanpa menggunakan obat-obatan dengan dosis yang tinggi ya. Tapi saya belum lihat, cuma baru tahu judulnya. Deddy Corbuzier mengupload diet buah plum kepala lo. Coba mungkin kalian yang subscribernya Deddy Corbuzier bisa nonton langsung. Saya cuma mau kasih tahu doang ya. Ini saya mengarah ke Bukit Rata. Bukit Rata masih kota semua ya, bukan ya? Atau udah Aceh Utara?